Sabar. Tantrum deh gue. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang wudhu. Wudhu dalam bahasa Arab yaitu wudhu'a, yang artinya penyucian yang dilakukan oleh umat Islam untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah tertentu, yaitu seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Wudhu adalah cara membersihkan diri secara fisik dan spiritual dalam dan merupakan bagian penting dalam praktik ibadah sehari-hari. Yang selanjutnya itu tujuan dan manfaat wudhu. Yang pertama itu membersihkan diri. Wudhu membantu membersihkan tubuh dan pikiran sebelum beribadah. Yang kedua, menyiapkan hati. Ritual wudhu dapat menenangkan jiwa dan menyiapkan hati untuk khusyuk dalam beribadah. Yang ketiga, meningkatkan khusyuk. Wudhu merupakan seseorang untuk lebih fokus dalam khusyuk dan menjalankan ibadah salat. Yang selanjutnya itu sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu itu yang pertama itu membaca basmalah. Basmalah itu seperti bismillah di awal sebelum wudhu. Yang kedua membasuh kedua tangan hingga memasukkan air ke mulut. Membasuh kedua tangan sampai siku dan memasukkan air ke mulut dan hidung. Yang ketiga itu kumur-kumur. Kumur-kumur. Yang kelima, anjing. Nanti kan. Oh, ribet makan mulu anjing. Hmm, apa sih? Masih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang wudhu. Wudhu dalam bahasa Arab yaitu wudhu'a, yang artinya adalah tindakan penyucian yang dilakukan oleh umat Islam untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah tertentu, yaitu seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Wudhu adalah cara membersihkan diri secara fisik dan spiritual dan merupakan bagian penting dalam praktik ibadah sehari-hari. Selanjutnya tujuan dan manfaat wudhu. Yang pertama itu membersihkan diri. Wudhu membantu membersihkan tubuh dan pikiran sebelum beribadah. Yang kedua, menyiapkan hati. Ritual wudhu dapat menenangkan jiwa dan menyiapkan hati untuk khusyuk dalam beribadah. Yang ketiga, meningkatkan khusyuk. Wudhu membantu seseorang untuk lebih fokus dan khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah
dalam wudhu. Yang pertama membaca basmalah sebelum memulai wudhu. Yang kedua membasuh kedua tangan hingga pergelangan atau siku-siku. Yang ketiga berkumur-kumur. Keempat membersihkan hidung dengan menghirup dan mengeluarkan air atau disebut dengan intisyak. Yang kelima mengusap telinga hingga mengusap telinga setelah mengusap ke sebagian kepala. Yang keenam menggosok-gosok anggota tubuh yang dibasuh. Yang ketujuh mengulangi setiap basuhan selama 3 kali. Dan yang kedelapan memulai anggota kanan terlebih dahulu. Jadi mungkin eh, yang dimaksud itu siku ya, seperti kanan dulu. Menggosok-gosok anggota tubuh yang dibasuh itu seperti bikin jenggot, di sela-sela jenggot tuh ya. Dan yang selanjutnya itu adalah rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu itu yang pertama niat. Memulai wudhu dengan niat yang tulus menghilangkan hadas kecil demi menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini dilakukan dalam hati sebelum membasuh anggota tubuh. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh sebagian wajah sekali dari batas tubuh rambut hingga dahi, kemudian dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Dan selanjutnya itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur atau dubur yaitu kentut, kencing, atau buang air besar. Yang selanjutnya itu tidur nyenyak. Tidur yang membuat seorang tidak sadar. Itu seperti uh, tidurnya terlalu nyenyak dan sampai iler. Yang selanjutnya itu sentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Sentuhan kulit laki-laki sama perempuan itu yang tidak ada halangan, seperti tidak ada kain yang menutupi antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Yang terakhir itu menyentuh kemaluan dengan telapak tangannya sendiri tanpa ada alas. Itu akan membatalkan wudhu. Yang selanjutnya tata cara wudhu yang benar. Tata cara wudhu yang benar itu yang pertama niat. Niatnya itu melaksanakan wudhu itu karena Allah Ta'ala. Yang kedua itu mencuci tangan hingga pergelangan, berkumur-kumur hingga hidung. Kumur-kumur, jadi dijadiin satu, berkumur-kumur, terus wajah, membasuh wajah dari dahi sini. Yang kelima itu membasuh sebagian siku, termasuk jari-jari. Yang keenam itu mengusap sebagian kepala dengan air. Yang terakhir itu membasuh kaki hingga mata kaki. Hikmah dan keutamaan wudhu yang pertama bersih. Wudhu membersihkan diri secara batin dan secara lahir dan batin. Yang kedua itu suci hati. Wudhu mempersiapkan hati dan pikiran untuk ibadah. Dan dia juga bisa untuk kesehatan. Wudhu dapat memberikan manfaat kesehatan fisik. Yang terakhir itu keimanan. Wudhu meningkatkan khusyuk dan keimanan kita dalam beribadah sholat. Yang terakhir itu kesimpulan dan pesan. Kesimpulannya adalah wudhu adalah meningkatkan penyucian dalam Islam yang dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Wudhu dilakukan dengan membasuh bagian-bagian tertentu, wajah, tangan hingga siku, sebagian kepala, dan kaki mata kaki dengan niat yang ikhlas dan tertib. Maka wudhunya itu dinamakan sah.
Gimana nih?